Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratil Izati, NIM 8562722665. Saya mahasiswa PGSD semester 7 UPBJJ UT Kota Padang. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah 1 buah sendok teh, 14 gelas kimia, kertas saring atau tisu, kertas timah, mistar, kertas label secukupnya, gelas kimia 1000 ml 1 buah, air ledeng secukupnya, dan deterjen serbuk 1 gram. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sediakan larutan deterjen dengan melarutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng hingga 1000 ml, kemudian beri label 100%. Setelah itu, kita ambil 500 ml, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian masukkan ke gelas kimia berlabel 50%. Setelah itu, beri lagi air ledeng 500 ml hingga menjadi 1000 ml. Kemudian masukkan setengahnya dan beri label 25%. Begitu seterusnya sampai ke gelas kimia berlabel 3,10%. Dan yang terakhir yaitu kita siapkan 1 buah air ledeng berisi 1000 ml. Selanjutnya, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia. Buanglah kacang hijau yang mengapung dan kita ambil kacang hijau yang tenggelam untuk percobaan ini, yaitu kacang hijau terpilih. Dari kacang hijau yang terpilih, ambillah 10 butir lalu rendamkan dalam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, dan seterusnya hingga larutan air ledeng atau larutan kontrol dan biarkan selama 5 menit. Sambil menunggu 5 menit, kita siapkan 7 gelas kimia lain yang berlabel 100% hingga air ledeng dan masing-masing kita berikan kertas saring atau kertas tisu. Setelah 5 menit, kita ambil kacang hijau yang sudah direndam tadi dan kita pindahkan ke dalam gelas kimia baru sesuai dengan labelnya. Kemudian isilah gelas kimia tersebut dengan air sesuai label kira-kira 100 ml. Setelah itu, kita tutup semua gelas kimia tadi menggunakan kertas timah, yang mana ini kita gantikan dengan kertas pembungkus nasi. Tujuannya adalah agar tidak ada cahaya yang dapat masuk sehingga mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Setelah itu, marilah kita tunggu selama 24 jam hingga 48 jam. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan cm. 24 jam pertama kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi. Namun, semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah. Kemudian, pada 48 jam, pertambahan ukuran akar sangatlah sedikit untuk konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Setelah 72 jam, pertumbuhan akar semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Bahkan jika kita lihat beberapa kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan tinggi, ada yang tidak berkembang. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau per konsentrasi tiap 24 jam, pertumbuhan akar tersebut semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akar kacang hijau. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor dari dalam yaitu gen dan hormon, serta faktor dari luar yaitu cahaya, suhu, air, media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau. Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.